Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard the Friends with Benefits. And back again with your host. This is admin yang selalu setia membacakan cerita sekaligus menjadi host kebanggaan sobat nganu sekalian. Aduh, apa kabar semuanya? Gue harap kalian baik-baik aja. Gue berharap kalian tidak pernah bosan untuk mendengarkan selalu podcast ini. Karena gue ya namanya manusia ya. Kadang gue juga bosan juga ngebacot kayak gini. But it's okay. Ini adalah salah satu hal yang gue sukai dan gue tanamkan kepada diri gue untuk selalu konsistensi untuk berkarya dan membagikan cerita sekaligus pengalaman-pengalaman yang udah pernah teman-teman semua sobat nganu dimanapun kalian berada yang sedang menjalani ataupun sedang berusaha mencari kebenaran. Ini bener gak sih? Karena gue yakin banyak banget dari teman-teman semua yang ngerasa kalau lu ngerasa kalau misalkan lu tuh rancu aja gitu loh. Dan lu ngerasa kalau misalkan ini bener gak sih gue punya status kayak gini, ini bener gak sih apa yang gue jalanin sekarang tuh bener gak sih? Gue sedang berada di hubungan toksik gak sih sebenarnya? Ya gimana ya, kadang susah juga gitu kita sebagai orang ketika lo berada di suatu fase atau di suatu masa dan lo gak tahu nih ini benar atau salah gitu. Ya gue yakin juga gue pun kalau misalkan dalam pada suatu masa dan gue ngerasa kalau misalkan gue capek dan segala macam, gue yakin gue juga pasti akan bingung sih, parah, bingung banget gue yakin. Tapi dari itu semua gue belajar bahwasanya kita harus tetap bisa berjuang ataupun percaya kepada diri kita sendiri untuk tetap on the track dan ngerasa kalau misalkan oh iya ini baik buat gue, lo harus bisa memilih, logikanya dipakai. Tapi dari itu semua yang penting lakukan apapun yang pengen lo lakuin, ya gimana pun caranya buat diri lo bahagia, tapi jangan sampai lo merugikan orang lain, gitu sih. Oke, dengan seperti biasa di podcast Kamis Gerimis pada di Desember minggu kedua ini, gue mau bilang terima kasih sekali lagi karena kemarin seru banget di 2020 Wrapped Spotify. Terima kasih buat teman-teman yang udah nge-tag gue, yang udah membagikan. Nyata banyak juga ya yang dengerin podcast. Ya gila, ajrit banyak. Kalau nggak banyak ya lo nggak ada di top chart gitu loh, di top 20 ya, top 13 ya gue. Thank you so much banget. Gue nggak nyangka ternyata. Dan dari itu seperti biasa di hari ini di bulan-bulan akhir ya, kayak 2020 banyak banget sih hal-hal yang terjadi di hidup gue. Banyak ya, semoga ya yang baik tetap menjadikan yang baik, yang buruk tetap dijauhkan. Semoga ya kita tetap selalu dilindungi lah. Terutama juga dalam kesehatan. Gue yakin mungkin teman-teman semua sobat nganu atau kerabatnya ada yang sedang berjuang gitu melawan COVID. Nggak gue doang mungkin. Ya gue cuma semoga pandemi ini cepat berakhir deh. Anjing, kita sucks banget gara-gara kayak gini doang ya kan. Ekonomi hancur segala macam. Dan hari ini langsung aja kita bacain cerita yang udah masuk nih ke direct message gue. Oke, gue baca. Gue minum dulu ya. Oke. Well, ini bakalan panjang banget sih men. Mungkin lebih panjang dari yang lainnya. Walaupun gak akan lengkap juga ceritanya. Gue bakalan amazed sih kalau sampai lo masukin podcast karena ini panjang banget. Seriusan gak sih?
Oke, kita nggak pernah ngomong atau bertegur sapa selama 1 tahun pertama perkuliahan. Gue suka sama dia dan mungkin sebaliknya. Sampai akhirnya kita berdua stuck di satu program kelas bareng dan gak ada orang lain yang kita kenal selain masing-masing, dan disitulah semuanya bermula. Awalnya semua berjalan sewajarnya. But when I get to know him personally, I start have a feeling for him. Fast forward. Dan maksud gini, ketika gue tahu dia secara personal, gue mulai merasakan namanya gue memiliki perasaan kepada dia secara cepat. Fast forward. Setahun kemudian, setelah kelas itu kita masih chat. Dan dari chat itulah kita buka-bukaan tentang apa yang pernah kita lakuin sama pasangan sebelumnya. Awalnya dia bohong ke gue, bilang dia masih virgin, gak pernah ngelakuin gituan, dan pengen coba melakukan hubungan seksual sama gue. But yeah, like any other lies, ujungnya pasti ketahuan juga, dan gue langsung konfrontasi dia gitu tentang apa yang gue tahu. Sampai titik ini dia masih coba bujuk gue. Gue memang gak ada niatan buat mempertahankan keperawanan gue sampai menikah, karena gue gak tahu bakalan nikah, dan karena gue gak tahu nih gue bakalan nikah ataupun enggak. Dan akhirnya seminggu kemudian I'm doing it, walaupun masih cuma petting aja. If you ask me how to do sex is, well, it isn't kayak hubungan seksual sewajarnya gitu. Kadang enak, kadang enggak. Gue rasa gak mungkin kan hubungan seksual selalu terasa amazing. But I will tell you, he is a kisser, a good one. Every time we had sex, he will kiss me sampai gak bisa nafas. He always listen to what I feel when we had sex. Well, I think it's old. Iya, itulah ya. Well, I think it's old. Dan dia selalu take it slowly with me gitu loh. Ketika dia bilang dia adalah orang yang paling jago untuk menyium ya. Tapi setiap saat kita melakukan hubungan seks, ya dia melakukan itu dengan bikin gue sampai gak bisa nafas. Dia selalu mendengarkan gue untuk apa yang gue mau ya. Well, I think it's old. Dan dia selalu take it slowly with me gitu, pelan-pelan. Bahkan sampai gue ngelepas keperawanan gue aja atau dimasukin ya, baru sekitar 5 bulan kemudian. Kalau gue ngerasa gak nyaman atau sakit, dia akan berhenti dulu dan tenangin gue sebentar. Overall, it's good. But there always the amazing one, and there always be the sucks one. Right? Beberapa kali melakukan sampai akhirnya gue bilang ke dia, kita ini friends with benefit kan? Dan dia jawab iya. Jujur gue sedikit nyesek langsung di situ. But I hide it anyway. Here I am, terjebak sama perasaan gue sendiri ke dia. Malah mastiin hubungan pakai embel-embel FWB, stupid me. Ternyata menyayangi seorang itu cuma raganya aja cukup menyakitkan. Yang walaupun akhirnya selama gue punya hubungan ini sama dia, gue pernah tidur juga sama orang lain dan masih flirting sana sini. But you know, my heart stupidly still choose him. Even after everything he put me through. Dia tipe pemain, jalan sama cewek sana sini, gue gak masalah dengan itu. Tapi ketika dia mulai terikat perasaan sama perempuan, di situ mulai banyak masalah. Ada yang gue sindir, ada yang gue disindir, sampai hampir dilabrak, diblokir, disebarin semua apa yang udah gue lakuin sama dia ke banyak orang yang kenal kita berdua. Dan intinya, those girl is kinda crazy and act like they were the same. Padahal ngeblowjob juga. And for your information sih, dia gak pernah ngakuin kalau sama cewek-cewek ini dia berpacaran. Jadi cuma cewek-cewek ini aja yang nganggapnya begitu. Dan di sini kita mulai menjauh. Tepatnya gue yang menjauh karena gak tahan, apalagi waktu itu kita kurang banget komunikasi. Fast forward, misalnya kayak fast waktu cepat berlalu. Akhirnya kita ketemu lagi setelah beberapa bulan kemudian. Awalnya sih rencananya mau having sex, tapi malah gak jadi karena berakhir ngobrol panjang di situ. Ya akhirnya gue keluarin semua unek-unek gue di masa lalu ke dia, lega anjir. Dan di situ juga perasaan gue ke dia mulai berkurang.
Dan I think gue mulai put myself together again, dan komunikasi kita jadi lebih baik lagi. Cuman di sini dia udah punya pacar posisinya, dan ini serius karena dia balik lagi sama mantannya, anjing. Dan dia nggak pernah bisa move on dari ceweknya yang satu ini. Tapi juga di satu sisi dia masih sama gue, nanyain gue di mana, ngapain, sama siapa tiap kali dia tahu gue di luar. Flirting pasti, video call pasti, ribut-ribut nggak jelas terkadang, dan diskusi soal seks pun tetap jalan. Ya berasa kayak selingkuhan atau memang iya, karena kita lebih sembunyi kali ini, dan gue ngumpetin dia dari teman-teman gue, dan dia juga sama. We just act like we're cool friends in front of everybody, like there's nothing ever happened between both of us. Besides, he will never be able to be with my fully, cause he know where his heart belong. No matter how bad he was, no matter how much adventure he's going through, he will always come back to her and me. I just one of the girl who can fulfill his need, and myself, of course. It's obvious. We'll never work. Kita nggak pernah bekerja. He loves girl who able to be control, sweet, a little bit spoiled, and I was none of the above. Ya itulah. Dia beberapa bulan ini selalu ngajakin gue dan bujuk-bujuk, tapi akhirnya gak pernah ketemu atau akhirnya having sex. Padahal udah sempat booking hotel gue sempat mengakhiri hubungan FWB ini, dan dia setuju. Di situ gue happy karena akhirnya gue bisa bebas dari dia. Tapi ternyata gue patah hati juga, entah gue masih punya perasaan atau karena emang kayak yang orang-orang bilang FWB broke up is more worse than the real broke up. I don't know. Lagi pula gue kasihan juga sama ceweknya yang kayaknya sering dibohongin, karena I was the one who know all of his affair. Setidaknya gue udah balik lagi nih sekarang. I have put myself together. Belum lama dia komen di status WhatsApp gue dan berakhir bujuk-bujuk lagi, but have sex. Gue tolak. Walaupun gue juga tetap mempertimbangkan, gue juga butuh soalnya. Bosan masturbasi terus. Gue minta buat gak sekarang karena gue rasa ini bukan waktu yang tepat. Malah endingnya ribut juga. Dia marah ke gue dan gue pun sama, kesel juga akhirnya ke dia. Mungkin ini pertanda dari Tuhan buat kita udahan kali ya. Dan terima kasih Min, udah jadi tempat gue deh tumpah. Hope you have a nice day and life full of abundance. Sorry banyak pakai bahasa Inggris, soalnya lebih gampang aja nguapin perasaan pakai bahasa asing. Thank you so much. Gue ngerti sih. Mungkin semoga tanpa gue baca ulang ya, teman-teman semua udah ngerti apa yang gue bacain. Jadi pada intinya adalah di episode kali ini, di Kamus Krimis pada hari ini, di cerita ini, cewek ini lepas perawan nih sama si cowok bajingan ini. Yang awalnya kenal sampai pada akhirnya si cowok ini berusaha untuk mendobrak. Anjing. Ya, seperti yang kita tahu ya. Kadang indikasinya seperti ini, gue nilai banyak banget mungkin dari teman-teman sana. Ketika lo berada di fase dimana lo menjalankan sebuah hubungan FWB, tapi di satu sisi lo juga punya perasaan di dalamnya. Ini anjing sih sebenarnya. Anjing ketika maksudnya sucks banget gitu ketika gue punya perasaan sama lo, tapi ini orang cuma nganggap gue cuma just like for the fuck buddies doang gitu loh. Ya nggak salah sih. Kan di beberapa episode sebelumnya gue juga pernah bilang kan, bahwasanya ketika lo akan salah ketika lo baper sama orang yang mana orang itu nggak baper sama lo, dan lo menuntut untuk orang itu juga punya rasa baper terhadap lo. Itu salah. Nah, tapi di sini ya gimana ya, namanya sebuah hubungan, relationship, turun naiknya itu pasti ya wajar. Kenapa? Karena gak asik ketika, bukan gak asik sih, gak aneh ketika lu hubungan tuh alam-pelampang aja gitu loh. Dengan adanya konflik, lu bisa jadi kenal satu sama lain, lu bisa menilai orang
gimana dia ketika lagi marah. Karena ketika orang lagi marah, lo akan melihat nih sisi aslinya orang tersebut. Contoh, mungkin orang marah doi nih, misalkan dia marah kasar, tukang mukul. Terus juga ada juga orang yang marah secara ngomongnya kasar, ngata-ngatain lo. Mungkin juga ada yang ngasih ke silent treatment juga. Ya kayak, aduh oke gue marah, gue cabut deh, kasih waktu gue sebentar. Ada juga yang yang hancur-hancurin barang atau ngelukain dirinya sendiri atau cabut. Itu banyak banget marah. Dan every time apapun itu hubungannya, lo harus tahu nih orang yang sama lo, orang yang deket sama lo itu kalau lagi marah tuh seperti apa. Jadi lo lebih bisa menetralisir sebuah konflik yang ada nanti ke depannya gitu loh. Jadi sewaktu-waktu dia marah, jadi lo bisa nih tahu gimana sih ngatur lo tuh supaya bener gitu loh. Maksudnya kayak mencari jalan dan solusinya gitu loh. Karena ketika orang sudah marah, egoisme dalam diri lo tuh bakal memuncak aja gitu loh. Contoh misalkan gue marah nih, gue ngata-ngatain lo dan bla 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 bla, tanpa mikir udah perbuatan baik apapun yang udah dilakuin dan segala macam, tetap aja lo akan dinilai jelek sama nih orang, ataupun lo akan sekasar itu deh. Ya itu nggak salah karena dia marah kan. Ataupun makanya dari itu ketika lo menjalankan sebuah hubungan dan lo udah tahu ini orang aslinya gimana, ketika lo dihadapkan sebuah konflik, lo lebih bisa untuk survive, untuk memilih jalan mana yang nantinya akan lo pilih untuk tidak marah ataupun mencairkan suasana untuk lebih bisa bareng-bareng lagi gitu. Karena nggak enak tuh. Enak nggak sih marah-marah gitu loh. Kalau gue yang tipikal pencinta damai, ya udahlah anjrit. Kalau ada masalah, pengennya dia bilang gue salahnya di mana, kasih tau gue, kamu tuh nggak boleh gini-gini ya gitu. Gue lebih seneng kayak gitu kalau gue tipikal pribadi. Cuman ada orang-orang yang mendem tapi suatu saat akan meledak. Dan ini salah gitu loh. Dan case-nya pada kasus pada hari ini di episode kali ini adalah ketika dia memendam perasaan kepada orang yang awalnya malah mancing gitu loh. Kita FWB-an aja ya gitu. Ya nggak salah sih nanya kayak gitu juga ya. Karena kadang-kadang cowok juga kalau misalkan diajak FWB juga pasti ketika dia ngerasa oke nih gue lebih nyaman sama ini dan ya gitu, ya pasti akan milih itulah. Dimana FWB punya benefitnya dapet, lu nggak mesti harus menjaga perasaan banget. Dan terus juga di satu sisi lu juga bisa nggak perlu untuk investment dan memikirkan masa depan sama doi juga. Jadi kayak just like for jalanin aja gitu. Kita for the fun. Tapi pada akhirnya nanti lo akan suatu titik di mana lo akan break ataupun lo akan ada menuju konflik. Entah cowoknya baper atau ceweknya yang baper, entah keduanya ada salah salah pemahaman dan membuat konflik di dalamnya, ya bisa jadi kan. And that's why inilah pentingnya sebuah komunikasi gitu loh dari awal. Lo sayang bilang sayang, lo ada perasaan bilang ada perasaan gitu. Sama FWB pun juga ketika lo mulainya juga harus ada komitmen di awal gitu loh. Jadi ya lo jelas gitu loh. Karena gue yakin semua akan toksik pada masanya. Gue yakin pasti hubungan pun akan ngerasa jenuhnya ada, bosannya ada, cheatingnya juga pasti ada secara tidak langsung. Lo setia. Orang setia gimana sih? Kadang orang setia tuh seperti apa? Dan kadang kalau misalkan dibilang kayak gini, si Conjur sampai pada akhirnya di end of the day udah close kontak, sampai pada akhirnya dia juga masih ngobrol dan segala macem. Ya mau gimana gitu. Karena saling butuh dan gimana gitu. Dan anjingnya adalah ketika misalkan punya pacar tapi lu masih main-main dengan konteks FWB ya. Sebenarnya lu jatuhnya selingkuh sih. Karena selingkuh adalah sebuah kegiatan di mana lu melakukan
perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan orang, even pacar lo dan segala macam ya, termasuk cheating kan, mainnya di belakang nggak ketahuan, untuk tidak ketahuan dan segala macam. Nah, maka dari itu pesan aja buat teman-teman semua, untuk khususnya untuk kontributor, apa yang lu ambil sekarang tuh udah tepat gitu loh. Ketika lu bebas dari orang yang toksik dalam hidup lo yakin dan lo harus bisa yakin bahwasanya lo akan mendapatkan orang yang lebih bisa menghargai lo, bikin lo bahagia, dan lo bisa sama-sama dengan orang ini gitu. Jangan sampai lo menyesal gitu loh. Ya gue yakin galau-galau sedikit, kehilangan sedikit, kesepian itu adalah hal yang wajar. Cuman jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan itu. Sehari sedih boleh, 2 hari sedih boleh, karena kita manusia, kita punya hati, gue pun juga punya hati. Ketika lo sedang berada di fase terbawah lo, gak ada orang yang dekat sama lo, gak ada tempat untuk lo cerita, gue yakin juga lo akan ngerasain hal yang down banget nih. Tapi dari itu juga lo harus bisa nge-mindset diri lo bahwasanya oke, emang gue lagi sedih, ya udah sedih aja gitu loh. Tapi jangan sampai lo berlarut di dalamnya. Sehari 2 hari boleh lo nangis, besok lo coba untuk ngerti diri lo dan lo mencari titik merefleksikan diri lo sih. Lebih kayak oke, gue bukan toxic positivity ya, maksudnya kayak lo mau membuat stigma ataupun mendesain otak lo untuk oh ya udah, emang dia sebenarnya hubungan gue udah selesai, ya gue nggak bisa nih terus-terusan kayak gini sama dia, gue juga punya hidup, gue juga punya hal yang emang harus gue kejar dan segala macam. And that's why perlahan-lahan, emang nggak cepat, tapi gue yakin setiap orang pasti bisa move on dari orang yang pernah dia sayangin dan segala macam. Jadi buat lo dimanapun kalian berada, tetap berjuang, tetap kenalin diri lo, boleh suka sama orang, boleh ngejalin FWB juga. Ya itu kan pasang barrier masing-masing ya, prinsip masing-masing ya, silakan aja. Bagi orang yang nggak bisa untuk tanpa status, ya jangan FWB gitu loh. Tapi kalau misalkan ada orang-orang yang oke deh, kita komitmen aja, oke, it's okay. Karena menurut gue pribadi status tuh nggak penting. Percuma lu ada status tapi lu masih sana sini dan segala macem. Jadi lebih baiknya kenal diri lo butuhnya apa dan lo harus gimana. Oke, gitu sih. Semoga kejawab pada episode kali ini, dan gue mau bilang terima kasih untuk kontributor cerita yang udah ceritainnya. Dan tadi ada beberapa part yang pakai bahasa Inggris, jadi ya semoga kalian ngerti. Itu gampang sih sebenarnya. Sebenarnya gue males untuk ngulanginnya lagi karena ya gue tahu intinya gitu. Oke, I'm so sorry. Mungkin di podcast atau di mana atau di Instagram gue lagi jarang update karena gue lagi banyak banget tugas dan kerjaan kampus, gue lagi numpuk banget. Ya mungkin next week gue lebih aktif untuk konten dan segala macam. Oke. Dan juga terima kasih juga untuk udah dengerin podcast ini. Terima kasih juga untuk udah dengerin podcast episode lalu bersama Luanza Lareza hari Senin kemarin. Dan jangan sampai jumpa di hari Senin besok, ngobrol bareng Nisel Deriska Pesik. Nisel Deriska ngomongin tentang zodiak-zodiakan gitu lah ya. Dan love life-nya dia gimana, seperti apa, dan pandangan dia tentang FWB, pengalamannya dia, dan ya nantikan banget. Sampai jumpa. Oke, jadi sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Di sini gue Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa. See you. Bye.